Assalamualaikum guys. Hari ini saya jalan-jalan dengan my bojo ke rumah sakit ngantar suamiku guys. Mau cek keseluruhan. Ini my bojo saya ini yang pengen tahu. Nanti kedepannya mulai tanggal 20 sampai suamiku pulang dari rumah sakit gak bisa bikin konten ya guys ya, karena suamiku mau operasi. Minta doanya semoga lancar operasi gondok kelenjar tiroid di leher ya. Ini mau berangkat ke rumah sakit, mau check up keseluruhan. Tinggal hari ini check upnya, nanti tanggal 20 pagi udah berangkat ke rumah sakit, operasinya tanggal 21. Senyum tak Pak Haji? Senyum. Ini my bojoku yang paling tak sayang guys ini. Tapi ya bojoku wonge cuek. Maklum wong lanang biasa nggak bisa ngomong cinta sayang enggak. Katanya dokter Aisyah Dahlan nih kayak gitu. Itu namanya apa? Mencontoh sifat Nabi Muhammad, hanya cinta sama Allah katanya. Guyu Musa besok. Pernah aku protes guys, papa ini lo nggak pernah ngomong sayang cinta ke mama, malah aku dimarahi guys. Siapa yang gini, aku tuh di dunia itu nggak sayang, nggak cinta sama siapapun, anak, istri, harta enggak, pokoknya cintaku sama Allah aja. Pokoknya hidup kita jalani aja guys katanya. Tapi kadang emang bener juga kok, kalau kita itu di dunia itu banyak tuntutan, pasti banyak gak harmonisnya. Tapi kalau saling nerima apa adanya, saling melengkapi, insya Allah bahagia itu. Oh nyetir guys katanya. Ini tadi tumben dia suamiku sendiri yang minta nyetir, biasanya aku yang nyetir. Kemarin hari apa ya, 2 hari kemarin, 2 hari yang lalu tuh mintanya saya nyetir, katanya dadanya sakit. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya itu sama suamiku selisih 23 tahun ya bang. Saya kelahiran 82, suamiku 59. Saya nikah sama suamiku udah 5 tahun. Pas 5 tahunnya bulan 4 kemarin tanggal 6 ya guys ya. Saya nikah sama suami itu baru 5 tahun. Saya itu asli dari Jawa. Asli dari Jawa ya guys, Jawa Timur, Magetan. Suami saya Blitar. Suami saya itu di Kalimantan sudah sejak tahun 80 guys. Padahal saya di Kalimantan baru 2017. Saya itu udah sama suamiku dulu dijodohin guys. Dijodohin, suamiku guyu ya. Dijodohin, dikenalin sama beliku. Saya itu sangat terkesan mau nikah sama suamiku dengan satu alasan ya guys. Saya dulu itu bimbangnya kenapa? Masa Pak Haji udah tua kok mau nikah dengan saya? Apa karena saya masih muda cantik? Ya jawabannya itu sungguh bagus, mulia kali guys. Jarang kok laki-laki jawabannya kayak gitu. Jawabannya gimana? Yaitu saya itu sering saya bolak-balikan pertanyaan, kenapa mau nikah dengan saya? Saya itu takutnya cuma sukanya sama saya aja, tidak mau sama anak-anakku. Anakku tuh bawaanku anak 3 ya guys ya.
Jadi masa depannya anakku masih panjang, butuh biaya, butuh kerja keras untuk menyekolahkan anakku ya guys ya. Wah, Pak Haji ngomongnya. Jawabannya suami itu satu ya guys yang bikin aku mau menikah sama Pak Haji meskipun tua. Emang awalnya nggak ada rasa sayang, cinta nggak ada sama sekali. Karena suamiku udah tua, pengen ada yang menyayangi, menjaga, merawat, setulus hati, tujuan ibadah. Makanya saya mau menikah sama suamiku dengan jawaban dia tak tanyain ya guys ya, itu kan bang, itu jawabannya itu, kenapa Pak Haji mau nikah sama saya? Katanya kalau menikah sama saya itu tujuannya ibadah, karena anak saya itu banyak ya guys, 3, yang 2 itu anak yatim, yang 1 itu cerai. Jadi katanya suamiku kalau menikah dengan saya tujuan ibadah, ikhlas lahir batin, terima aku apa adanya dengan keadaanku yang juga mau merawat, membiayai, kerja keras untuk anak saya 3, itu jaminannya surga. Kenapa? Karena yang 2 itu anak yatim, yang 1 itu ibaratnya ayahnya nggak tanggung jawab. Terus itu saya itu janda, ibaratnya janda itu punya anak 3, merawat sendiri, mendidik sendiri itu orang susah. Jadi katanya suamiku menikahi aku itu pun sekaligus meraih 4 surga ya guys ya, yaitu untuk anak yatim, anak terjolimi, dan saya itu janda susah katanya. Dengan jawabannya itu saya itu terenyuh hati saya itu, terus saya pikir panjang lebar, emang aku anaknya udah banyak, suamiku kayak gitu. Kalau untuk fisik, umur bagiku nggak masalah, yang penting tujuannya untuk ibadah, tulus sama aku sama anak-anakku. Saya pun mau sama suamiku ya guys ya. Jangan pandang kita itu, saya umur masih muda, suamiku tua, itu ada bla 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 di belakangnya, itu salah ya guys. Saya itu sama suamiku pokoknya bismillahirrohmanirrohim, tujuan ibadah, tulus lahir dan batin kami berdua ya guys ya, tanpa embel apa-apa. Saya itu setelah nikah 3 hari guys, tinggalnya di hutan. Saya itu malah seneng banget, tanpa tetangga, itu tinggal di hutan ya guys ya. Tadi kan udah lihat video saya yang lain kan ya, tinggal di hutan itu saya bahagia. Karena apa? Karena kalau aku tinggal di kampung itu pasti banyak cemoohan, banyak rasa banyak yang mengguncingkan, ini anakmu orang wanitanya masih muda, terus suaminya tua, nanti belakangnya bla 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 gini. Saya nggak mau ambil pusing guys ya. Saya pokoknya hidupnya netral ke depan, tidak mau tahu urusan orang lain. Pokoknya rumah tangga saya dengan suami saya bagus, harmonis, tujuan ibadah ya guys ya. Mungkin banyak penonton yang heran, kok ini istrinya muda, ini kok suami tua. Bagi saya itu no reckon ya guys ya. Yang penting my bojoku, senyumlah untukku toh Pak. Inilah keharmonisan aku sama suamiku, susah senang itu selalu berdua. Makanya saya itu bukannya sombongkan diri ya guys ya, saya itu wanita serba bisa. Itu bisa ngecor, bantuin suami, bisa kayak kemarin itu saya bikin aci, terus saya bisa dandani mesin cuci, bisa dandani kipas angin, kompor, itu alhamdulillah guys. Saya nggak terlalu banyak tuntutan sama suami, namanya orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan dalam kehidupan rumah tangga itu saling melengkapi, nggak boleh saling meremehkan, merendahkan, nggak boleh ya guys ya. Itu Pak. Dan kalau saya itu untuk pengalaman benahin mesin cuci, kipas angin itu, kalau kipas mesin cuci itu sejak dari Jawa guys, sama apa itu listrik itu gara-gara apa,
Kalau mesin cuci itu waktu dulu rusak ya guys, nggak punya uang. Saya penasaran, namanya janda anak 3 guys. Saya bongkar sendiri, saya cari solusinya. Ini apanya yang rusak? Saya lihat apa guys itu timernya guys, timernya. Terus saya bongkar, saya itu ambil, itu sebenarnya kecil banget alatnya. Saya bawa ke apa itu? Ke toko elektronik, cari ordernya guys. Itu saya tanyain, saya ditertawain. Jawabannya kayak gini, Bu, itu beli itu letaknya alat di mana? Di timer, Mas. Bu, kalau di timer itu nggak beli satu kecil-kecil kayak gitu, itu satu set manu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Tibanya gampang, guys. Timer itu tinggal masang aja satu set, kita nggak bongkar yang kecil-kecil itu, kita tinggal nyambung kabelnya aja. Itu pengalaman pertama ya guys, di Jawa dulu waktu janda. Kedua itu listrik rusak guys, listrik rusak, minta bantuan sana sini nggak cepet datang, entah itu sibuk, entah itu pemikirannya gini-gini, saya janda nggak kuat biayain. Akhirnya saya itu beranikan diri guys, benahin sendiri. Alhamdulillah bisa. Jadi dari pengalaman itu pernah aku jadi janda, jadi bisa apa yang aku lakukan itu di apa, di luar nalar. Kok bisakah aku dandani listrik? Karena apa, tertekan dengan keadaan dan ekonomi ya guys, keadaan janda, ekonomi kan, punya anak 3 ya guys ya. Kalau untuk pengalaman kompor gas itu guys, itu pengalaman di Kalimantan ini juga. Saya itu penasaran kok rusak gini-gini, saya bongkar, saya lihat di YouTube caranya kalau kompor ini rusak gimana. Akhirnya yang pertama dulu belum bisa mengenai YouTube itu guys, saya itu nggak bisa nyala itu seret kan, saya bongkar. Itu malah yang pertama itu di waktu udah jadi pemasangan itu, saya nyalain, selesai diperbaiki, saya nyalain itu nggak nyala itu guys, anunya, apinya. Tak pancing pakai korek nggak nyala, tapi saat mati itu saya pancing sama korek nyala. Tiba-tiba kenapa? Karena apa itu? Itu terbalik, itu bener itunya, apa itunya, oh yang dalam tuh nggak tahu namanya, itu saya cek. Terus pengalaman untuk kipas angin kemarin itu dulu cuma gampang aja rusaknya, cuma itu putus kabel yang kemarin yang lama itu. Terus ini ada kipas angin 3 kan kemarin saya bongkari, tapi belum ketemu jalan keluarnya. Akhirnya saya tanya saudara saya Mas Kuko Tenggarong, gimana ini kok kipas angin tuh nggak bisa muter, padahal ini kabel bagus semua. Itu dikasih tahu itu guys, suruh lewat telepon saya aja, itu suruh bongkar dinamonya. Akhirnya dikasih tahu sekringnya, kalau sekringnya nggak ada gantinya, itu tinggal kita menyatukan kabel sekring itu, dikelupas sedikit aja, tapi disolasi, jangan sampai konslet ya, jangan sampai terlepas itu sambungannya. Untuk yang ada di rumah saya itu di kolam-kolam, pinggir kolam itu semua di rumah itu dulu masangnya itu nyuruh orang, tapi saya minta cuma 1 titik di kamar aja ya guys ya, karena itu kabel gede, saya belum berani. Terus akhirnya semua cuma ada 1 titik tuh, yang lain itu ada berapa puluh lampu itu, kalau 30 atau 40 ada lampu itu semua saya yang masang, yang nyeting saya sendiri. Terus ini masih ada kerjaan itu karena konslet ini tadi tidak bisa danai listrik, itu belum saya satukan, masih saya bongkar-bongkar karena belum ada waktu yang pas ya guys ya. Halo ibu-ibu semuanya, wah, kalau jadi wanita itu emang bisa, apa yang kita kerjakan itu bisa dengan sendirinya kalau kita ada tekad, kemauan. Kalau saya itu pengalaman dari dulu mau dari TKW, katanya ada semboyan, jika aku mau aku pasti bisa. Makanya kalau ada alat barang-barang rusak, kalau aku punya kemauan untuk berbagi, insya Allah saya bisa. Itu menjadi pedoman saya ya guys ya. Kalau untuk mesin potong rumput itu kemarin saya bisa itu karena apa, pernah saya itu pertama kali beli kan, namanya merek murah RU ya,
itu saya pernah rusak, itu saya suruh benahin orang, itu cari orang itu sana sini ndak lama karena ngantri dulu. Akhirnya saya udah pengalaman, saya cari di YouTube gimana cara rusak gini-gini, tapi saya alhamdulillah bisa. Kalau mesin potong rumput saya itu sering rewel, itu karena kotor karburatornya. Ini bener karburator itu baru ya bukan regulator. Karburatornya rusak guys, itu yang dibersihin sama bensin. Dan untuk kerjaan rumah alhamdulillah saya itu terbantu dengan anak saya, yaitu Rifon. Dia udah besar, dia bisa bantu cuci piring, bersih-bersih rumah, cuci baju, karena kesibukan saya itu nggak ada hentinya guys. Itu mengelola lahan suami saya itu biar jadi lebih indah, lebih bagus, lebih cantik, bisa jadi tempat wisata ya guys. Itu banyak taman bunga, terus hiasan-hiasan itu ya guys, itu atas ide saya, inisiatif saya, rancangan saya ya guys. Untuk ngelas saja itu bantuan tukang las karena saya tidak punya las. Dan untuk kolam ikan itu guys ukuran 20 kali 50, my bojo saya yang gali guys, itu waktu usia 58 ya Pak ya, usia 58 guys, gali setahun. Itu karena apa? Itu kalau panas cak larang dia gali, karena panas kasihan saya itu pusing, nanti udah tua kan, itu pakai lempak sampai kacangku. Saya sempat bantuin 2 bulan guys karena ketahuan hamil anak saya Mekah Madinah Ainurjana. Itu sama suami tidak boleh bantuin, akhirnya diteruskan suami saya. Untuk kolam ikan itu guys, itu perjuangan my bojo saya guys, itu 20 kali 50 kedalaman 1 meter ya Pak. Itu pokoknya rumah saya itu kemarin itu di situ saya nikah sama suami itu masih berteduh di rumah gubuk jambu-jambu itu hampir 2 tahun. Terus anak saya 3 bulan itu saya pindah di kolam. Pindah di kolam itu tanpa listrik guys, tanpa dinding, cuma atap aja. Itu aja tanahnya, lantainya belum dicor, cuma masih tanah liat. Itu tanpa dinding tuh, modal sama amben, ranjang kayu, sama apa itu guys, kelambu nyamuk. Anak saya umur 3 bulan guys, tanpa lampu tapi punya lampu cacesan 1. Itu kenangan, bukannya derita, itu cuma memori membuat saya bahagia. Dari kita menikah sampai merangkak dari bawah 0 sampai kita punya perabot. Dulu nikah aja piring 1, gelas 1, apapun nggak punya. Alhamdulillah dengan ketekunan aku dengan suamiku, mulai sedikit demi sedikit kita bisa punya peralatan dapur, bisa nyicil apa-apa. Dulu aja 2 tahun nggak punya TV guys, saya tinggal di hutan. Dan perjuangan saya itu tak ternilai dengan suami saya. Ayo ibu-ibu semangat, kita menikah tujuan ibadah, kita saling menolong, saling membantu, saling melengkapi dengan suami. Jangan banyak tuntutan pada suami. Besar sedikit rezeki kita syukuri. Kalau emang rezeki suami kurang, kita seorang istri harus membantunya ya guys. Insya Allah hidup kita bahagia, sejahtera. Karena harta itu yang membuat manusia lupa segalanya. Lupa. Kita apa? Tinggal ini terus. Maaf ya guys, kalau aku itu sama suami saya itu kayak gitu guys. Saya itu kalau nikah loh sama suamiku itu paling enak. Bisa jadi ayah, bisa jadi suami, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi kayak manja-manja gitu loh guys. Kalau aku mau jauh papa gitu loh, dia tersenyum terus. Kalau suamiku malah guys, ngibaratnya aku guys, ini anakku barep gitu. Mekah loro katanya. Tapi sejak ada Mekah guys, perhatiannya kurang sama aku guys. Lebih sayang ke Mekah, sayangnya terbagi.
Itu kisah aku dengan suamiku ya. Aku kenal sama suamiku itu dikenali sama saudara saya, bulik saya, adik dari bapak saya. Saya itu pengen tahu yang lebih lanjut ya guys, nanti gimana mendetailnya perkenalan saya sama suamiku. Padahal aku sama suamiku datang baru 2 hari, suamiku gak sabar pengen ketemu sama saya guys. Tanggal 2017 tanggal 7 bulan 2 saya itu datang dari Jawa. Tanggal 8 suami saya udah menghampiri saya, terus kena dari hati ke hati gitu. Yang lama prosesnya itu ngurusi surat ya guys ya. Itu pernikahan saya yaitu tanggal 6 bulan 4 2017. Jadi singkat ya guys, udah itu aja ya. Sosok kami berdua dengan Pak Haji Kemi ya. Saya Nur Fasana, wanita serba bisa. Ini udah nyampe ke rumah sakit. Terima kasih atas menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum. Haji tertawa sedikit dong.